Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba memberikan informasi kepada teman-teman semua hal-hal yang terkait dengan akuntansi, di mana materi pada pembahasan kali ini akan mencakup informasi terkait dengan nomor akun. Kadang nomor akun ini di perusahaan-perusahaan tertentu itu kan dipakai, ada di perusahaan-perusahaan tertentu tidak dipakai. Tapi cenderung perusahaan yang telah memiliki sistem ini memakainya. Tapi untuk UMKM dan perusahaan-perusahaan dengan catatan-catatan kecil biasanya jarang memakainya. Nah, saya ingin menginformasikan dan menerangkan kepada teman-teman semua, ketika kalian membuat informasi terkait dengan penomoran, ini gimana sih cara pembuatannya supaya ini setidaknya mirip-mirip dengan informasi yang profesional, mirip-mirip dengan penomoran yang sudah diakui secara luas. Oke, saya ingin menerangkan seperti ini. Nah, di sini kalian bisa membaginya ke dalam dua akun, teman-teman. Di sini akun raca dan di sini akun laba rugi. Nah, akun raca itu isinya apa saja, kalian harus mengetahui bahwa akun raca isinya adalah aktiva dan juga pasiva. Pasiva itu isinya kan dua, kewajiban dan modal atau ekuitas pemilik. Nah, ini kalian bisa mengisikan, misalnya di sini kan raca, aktiva, pasiva. Nah, di sini adalah aktiva lancar. Di sini adalah aktiva non lancar. Seperti ini. Ketika kalian memasukkan aktiva ini, ketika kalian memilih nomor 1, maka kalian bisa menuliskan seperti ini, nomor 1. Dan kewajiban, itu kan kewajiban kan di sini. Ini misalnya nomor 2, terus ini ekuitas, ini nomor 3. Udah, 3 nomor ini sudah berada di posisi neraca. Sekarang laba rugi. Laba rugi kan biasanya pendapatan dan biaya atau beban. Nah, ketika ini kalian tulis nomor 1, 2, 3, maka ini 4, ini 5. Itu kalau kalian menggunakan 5 nomor. Tapi ada yang berbeda, teman-teman. Berbeda, ada yang seperti ini. Di aktiva itu dibagi aktiva lancar dan aktiva non lancar. Aktiva lancar dikasih nomor 1, aktiva non lancar dikasih nomor 2, kewajiban diisi nomor 3, ekuitas diisi nomor 4, dan pendapatan diisi nomor 5, biaya diisi nomor 6. Bisa saja seperti itu. Tapi ingat, urutannya adalah dari kiri ke kanan, terus baru ke laba rugi. Neraca, terus laba rugi. Neraca bagian kiri, bagian kanan, laba rugi. Seperti itu. Cukup mudah ya. Ini tujuannya apa? Tujuannya penomoran ini nanti untuk mengidentifikasi di bagian seperti ini. Ada jurnal. Jurnal ini ketika kita mengisi, ini kan tidak ada isinya ya. Nah, tidak ada isinya, maka nanti kita isi di bagian sini. Kas. Kas itu isinya berapa? Kas adalah nomor 1 misalnya. Di bagian 1. 1 ini apa? 1 adalah aktiva. Lah, kas nomor berapa? Nah, seperti ini. Kas nomor 1. Berarti 1, 1. Misalnya seperti itu. Nah, ini nanti tujuannya ketika kepala depannya 1, ini kan masuk aktiva, terus belakangnya kas. Kas itu 1, piutang usaha 2, perlengkapan 3. Ini tidak ada 3, ini 4 misalnya. Nah, dan lain sebagainya. Ini biasanya nanti isinya itu ada macam-macam, teman-teman. Ada kas,
Ada piutang, ada persediaan, ada perlengkapan, dan lain sebagainya. Mungkin nomor 3-nya persediaan mungkin kan. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Lah, nomornya ini berapa? 1, 1, 1. Kalau 1 ini identifikasi ke dalam aktiva. Kalau di belakang ini berarti identifikasi ke dalam subnya dari aktiva kas misalnya. Lah, nanti misalnya ada lagi di sini 111, terus ini 112, 113. Misalnya ini ada kas, ini ada kas kecil misalnya. Misalnya ini ada kas bank misalnya. Terserah dari pemilik akun itu sendiri. Biasanya umumnya nomor seperti ini itu biasanya berisi 3. Misalnya yang pertama adalah posisinya di antara neraca dan laba rugi. Terus yang kedua di sub akun. Yang ketiga biasanya lebih ke detail. Misalnya di sini ke pendapatan misalnya ya. Katakanlah pendapatan di nomor 4, misalnya nomor 4. Pendapatan. Nomor 2, ini misalnya 2, itu pendapatan di sini sewa. Nah, di 3 ini apa? Dia punya sewanya itu banyak. Ada sewa gedung, ada sewa kendaraan. Misalnya 3 ini gedung. Seperti ini. Biasanya seperti itu teman-teman. Kalau nanti ada spesifikasi lagi, ini ada misalnya ke 1 itu nama pelanggan misalnya. Ini Aryo misalnya. Itu tandanya apa? Tandanya ini adalah pendapatan yang berasal dari sewa, yang disewakan adalah gedung berasal dari pelanggan nomor 1 yaitu Tuan Aryo. Nah, bisa saja seperti itu. Jadi nanti akunnya berisi 4, 2, 3, 1. Bisa saja seperti itu. Tapi kebanyakan tidak sampai ke detail ini. Kebanyakan nanti udah sampai di sini saja. Kebanyakan, tapi tergantung lah nanti sistemnya seperti apa. Nanti kalau ini misalnya sudah direkap ke buku besar, yang diambil paling yang kepalanya aja. Kepalanya 4, 2, 3 misalnya, atau 42 saja. Udah gitu aja. Yang 3 sama 1 ini cuma identifikasi pada keterangan-keterangan tertentu. Bisa saja seperti itu. Oke. Mungkin cukup membingungkan bagi teman-teman yang belum pernah melihat nomor-nomor akun seperti ini. Tapi saya ingin menerangkan lebih detail ya. Misalnya seperti ini. Ini kan jurnal umum. Di sini ada ref ini nomor akun di sini. Nah, ini jurnal nomor 1. Nah, ini ada jurnal nomor 2. 1 terus ini 2. Oke, setelah masuk ke buku besar, maka ini refnya kan berubah. Nah, nomor akunnya itu berada di sini. Nah, di sini. Di bagian sini. Ini nomor akun. Nah, ini refnya itu berasal dari jurnal. Jurnal di sini. Padahal tadi ref di jurnal umum itu berada di sini. Ya, nomor akunnya. Nah, ini nomor akunnya berpindah ke sini karena ini langsung kas. Seperti itu. Oke, cukup dipahami ya. Nah, ini yang berisi kas di bulan Desember nomor tanggal 1 dari jurnal umum. Nah, jumlahnya 2.400.000 ini. Nah, di sini. Ini jurnal umum berasal dari sini. Nah, tanggal 1 Desember ini dari sini. Nah, nomornya ini sudah pindah ke sini. Seperti itu. Terus nanti masuk ke neraca saldo. Neraca saldo ini yang tidak pakai
nomor, tapi yang pakai nomor nanti seperti ini. Nah, ini setelah direkap semua nanti seperti ini. Ini nomornya di sini semua. 1 1 1. 1 berarti ini aktiva. Aktiva. 2 berarti pasiva. Kewajiban. 3 berarti ekuitas, pasiva ekuitas. Nah, 4 ini laba. Apa pendapatan? 5 beban. Nah, seperti itu. Bisa kelihatan dengan cara-cara penomoran seperti ini. Nanti setelah ini udah masuk, nanti masuk ke sini. Ke yang namanya laporan keuangan. Seperti itu teman-teman. Semoga sedikit informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.